Dengarkan sampai selesai, simak dengan hati nurani. Bayangkan kalian menjadi bagian dari cerita yang sangat memilukan ini. Di ujung timur Jawa Timur, dua pulau mungil berukuran kurang dari 4 km persegi. Pulau Pagerungan Besar dan Pulau Pagerungan Kecil namanya. Memiliki kekayaan gas alam yang dieksploitasi sejak 1994 hingga saat ini. Gas buminya dibor, kemudian diekstraksi, lalu dialirkan hingga ke Gersik melalui pipa-pipa raksasa di bawah laut ratusan kilometer panjangnya. Dua pulau ini penyumbang kebutuhan energi nasional. Itu cerita kerennya. Sekarang kita bahas cerita pilunya. Sejak perusahaan migas itu beroperasi, hampir separuh Pulau Pagerungan Besar dipagari karena sudah dikuasai perusahaan. Masyarakat lokal tak bisa seenaknya memasuki kawasan proyek strategis nasional. Sudah 31 tahun lamanya pulau ini dieksploitasi, dihisap sampai benar-benar kering kerontang. Pertanyaannya, masyarakat dapat apa? Degradasi lingkungan, kehilangan kesuburan tanahnya, polusi udara dari obor raksasa yang tak pernah padam siang dan malam selama puluhan tahun, kerusakan terumbu karang dan padang lamun, hingga penyusutan daya tangkap nelayan. Pagerungan Besar mulai kehabisan gasnya. Kini, perusahaan Kangean Energi Indonesia hendak memindahkan bor raksasa miliknya ke pulau di sebelahnya, Pulau Pagerungan Kecil, yang juga telah lama menerima dampak buruk dari aktivitas perusahaan tersebut. Pagerungan Kecil luasnya hanya 2,7 km persegi, dihuni oleh kurang lebih 6.000 jiwa. Selama perusahaan migas itu beroperasi, Pagerungan Kecil tetap hidup dalam kegelapan. Tak ada listrik yang memadai, tak ada manfaat yang signifikan dari perusahaan. Yang ada hanya kerusakan dan dampak buruk jangka panjang. Banyak yang bertanya sama saya, masa sih di Pulau Pagerungan Kecil itu tidak ada listrik? Pulau penghasil gas loh itu. Saya bilang ada. Ada listrik dari diesel yang nyala 2-4 jam per hari secara bergantian. 2 hari di kampung sini, 2 hari di kampung sebelah. Itu pun masyarakat harus membayar mahal, bisa 200 hingga 350 ribu per bulan dengan daya yang sangat terbatas. Kalau mesinnya tidak sedang rusak, karena lebih banyak rusaknya daripada normalnya. Terus untuk membackup kebutuhan listrik masyarakat, ya, bagi yang mampu pakai mesin genset pribadi, bagi yang tidak mampu bertahan dengan lampu pelita. Masak, sebagian besar masih menggunakan kayu bakar. Dan kini, ketika pengeboran hendak dilakukan di Pagerungan Kecil, sebagian masyarakat bertanya, lalu kami ini apa? Kami ini siapa? Tanah kami hendak dirusak, udara kami segera tercemar, laut kami tak bisa diharapkan lagi. Tapi hidup kami tetap gelap dan terpinggirkan. Ini bukan hanya cerita tentang dua pulau kecil itu. Ini adalah potret wajah pembangunan yang timpang. Ketika negara hadir untuk korporasi, tapi absen untuk rakyatnya. Ketika sumber daya alam diambil atas nama kepentingan nasional, tapi rakyat lokal tak pernah dihitung sebagai bagian dari kepentingan itu. Pulau Pagerungan telah menyumbang energi bagi Republik ini selama 3 dekade. Tapi hingga kini, mereka belum pernah benar-benar disinari oleh cahaya pembangunan. Dan sekarang, masyarakat Pagerungan hanya punya satu harapan. Jangan biarkan kami terus hidup dalam gelap. Bukan hanya gelap karena listrik tak menyala, tapi gelap karena keadilan tak pernah datang. Thank you.